Oke, akhir-akhir ini kan lagi rame ya, Menteri Keuangan kita itu lagi bahas lagi tentang dedominasi. Jadi di mana mata uangnya nanti akan ini ya, nominalnya jadi diperkecil ya. Tadinya contohnya 1.000 jadinya 1 gitu ya. Jadi 1 juta jadinya 1.000. Nah, pertanyaannya gimana nih kita sebagai programmer ya? Nah, gimana cara handle-nya? Nah, banyak kekhawatiran dari programmer soal itu. Nanti kayaknya bakal banyak yang harus dirombak nih. Nah, sekarang ada pertanyaan soal itu. Yuk kita lihat pertanyaannya. Buat teman-teman yang belum tahu, Programmer Zaman Now itu juga membuka kelas online-nya. Teman-teman bisa akses lewat Udemy, atau teman-teman bisa akses lewat websitenya Programmer Zaman Now, atau bahkan di membership-nya YouTube Programmer Zaman Now. Nah, buat teman-teman yang belum tahu apa bedanya ya, teman-teman bisa lihat kalau beberapa materi itu tidak bisa diakses secara gratis. Artinya teman-teman cuma bisa akses lewat kelasnya Programmer Zaman Now. Atau kalau teman-teman pengen tahu misalnya ya apa bedanya teman-teman join di YouTube atau juga di Udemy atau webnya PJTN. Kalau di YouTube itu materinya bulanan ya aksesnya, lalu bayarnya juga bulanan, lalu teman-teman bisa mengakses semua materi kelasnya. Nah selain itu teman-teman juga bisa akses ke semua video seperti vlog, reaction, live streaming. Nah kalau di web Udemy atau misalnya webnya PJTN, teman-teman hanya sekali bayar dan aksesnya itu selamanya. Nah selain itu teman-teman hanya bisa mengakses yang teman-teman beli kelasnya. Nah selain itu, setelah selesai teman-teman juga bisa dapat sertifikat completion-nya. Nah ketika teman-teman join entah itu di YouTube, Udemy atau juga web PJTN, teman-teman bisa join ke Discord-nya Programmer Zaman Now, di mana di sana sudah ada 22.000 members lain yang sudah bergabung. Oke, ini pertanyaannya dari Kevin Boni ya. Halo Kang, boleh share dong strategi dedominasi khususnya untuk back-end dan tim data? Khususnya bagian yang fintech. Gimana tuh Bang? Nah, jadi dari kita semua bisa menghindari kesalahan dalam migrasi ini. Terima kasih Kang. Oke, jadi pertanyaannya simple, to the point, kita bahas aja. Nah, sebenarnya banyak orang yang berpikir kalau misalnya datanya itu contohnya berubah ya, tadinya kan 1.000 jadi 1 gitu ya, berarti kita harus ubah semuanya gitu ya. Jadi semuanya di database-nya diupdate, nanti tipe datanya diupdate. Cuma pertanyaannya, kita kan belum tahu ya nanti jelasnya. Nanti kan masih ada mungkin ya, zaman sekarang kan masih ada nominal kayak Rp500 gitu ya. Nah itu jadinya gimana? Apakah ada kalau 1.500 1,5 gitu ya? Atau tidak ada sama sekali nominal di bawah Rp1 gitu ya? Nah itu perlu nanti dicek lagi. Nah kalau misalnya kasusnya, dibanding kita misalnya berspekulasi, mendingan kita lihat kasus yang seperti di US ya, jadi US dollar. US dollar itu kan walaupun terkecilnya US dollar adalah 1 misalnya, tapi dia tetap ada sen. Ya, jadi contohnya bisa $1,5 gitu ya, 1,45 dan lain-lain. Nah, jadi bisa seperti itu. Jadi kita bisa belajar sebenarnya dari gimana cara US dollar itu di handle-nya di back-end ya. Karena ini pertanyaannya tentang back-end ya dan tim data. Oke, kita bahas. Oke, jadinya itu, ini kita bahas dulu, jadi dedominasi, ya. Jadi kan simpel lah ya, kita pasti khawatir banget nih problemnya ya. Yang pertama kan kalau misalnya kita ubah beneran, contohnya dari 1.000 itu harus diubah menjadi 1 gitu ya, dan lain-lain, itu kan pertanyaannya gitu ya, data existing gimana? Ya. Lalu data baru gimana? Ya. Lalu data yang sudah fix tidak berubah lagi gimana? Misal nih kalau misalnya kerja di e-commerce misalnya ya. Nah, habis itu saya belanja misalnya iPhone misalnya ya 25 juta. Hari ini misalnya. Lalu tahun depan itu kan didedominasi ya. Nah, problemnya itu gimana harganya gitu ya. Karena kan laporan tetap pada tahun itu waktu saya beli itu kan masih 25 juta. Masa diganti misalnya jadi 2.500 misalnya seperti itu ya. Nah, jadi itu banyak pertanyaan lagi. Nah, jadi mungkin ada yang berpikir, oke solusinya berarti kita ubah aja. Jadi di sini ada 2 solusi sebenarnya. Solusinya ubah di back end ya. Jadi database diupdate, dialter lah ya, dialter kolomnya. Lalu problemnya tuh semua relasinya tuh nanti akan berubah lagi. Contohnya kan ada di barang, contohnya ada harga, dia berelasi ke order, di order ada total, diubah lagi. Jadi banyak banget yang harus kita ubah. Itu problemnya. Kalau misalnya kita maksa ya, walaupun ini adalah salah satu strategi yang saya sebenarnya tidak saya sukai ya, untuk nge-alter semua kolom, mengubah tipe datanya. Apalagi kalau sampai nanti ada nominal seperti sen, kalau di rupiahnya misalnya jadi 1.500 1,5. Nah, masalahnya sekarang itu kita biasanya menyimpan data di database itu tipenya ya karena kita nggak pernah ada koma ya kalau di rupiah.
Jadi ya selalu number integer, contohnya ya integer atau long, seperti itu. Jadi tidak ada koma-komanya. Nah itu jadi problem lagi kalau kita harus ubah jadi floating point. Nah jadi seperti itu. Nah jadi ya anggap aja nanti kita akan jadinya kayak dolar gitu ya. Jadi kayak ada harganya itu, jadi kalau 1.500 1,5 gitu ya. Nah seperti itu, jadi kan kayak dolar gitu ya. Jadi nanti ada Rp 1,5. Nah pertanyaannya, apakah bisa seperti ini kita alter? Nah ini adalah solusi yang saya nggak setuju sebenarnya ya. Nah kenapa? Karena banyak banget yang harus kita ubah. Nanti bayangkan kalau teman-teman payment gateway ya, teman-teman misalnya ubah. Data lama diubah, data baru diubah, nanti integrasi ke semua aplikasi yang lain itu harus ngasih tahu kalau kita sekarang ngubah formatnya. Dan itu bakal PR banget ya, jadi itu bakal nyusahin orang-orang. Tadi kan ini saya bahas payment gateway karena tadi ya, yang bertanyanya di payment gateway. Jadi itu bakal PR banget. Nah terus gimana? Dibanding kita misalnya ngikutin solusi gini, yang ditakutkan itu nanti setelah coba gitu ya, di dedominasi ini tiba-tiba wah kayaknya nggak cocok nih gitu ya, akhirnya dibalikin lagi. Nah itu kan PR lagi kita ya. Nah jadi dibanding seperti itu saya lebih condong nggak usah diapa-apain, biarin aja. Jadi kalau 1.000 nanti tahun 2026 jadi 1, tetap di database kita tulisnya 1.000, datanya 1.000. Nah terus nanti gimana kalau misalnya kita keluarkan harga barang misalnya penjualan apakah dikeluarkannya 1.000, berarti dianggapnya 1 juta dong. Nah itu tinggal kita ubah format di depannya. Jadi contoh seperti ini. Teman-teman kan misalnya di database kita, teman-teman contoh waktu deh ya. Kita kan di database contohnya biasanya kan YYYY gitu ya. DD nih. Kalau misalnya di database-nya ya. Di back end artinya disimpannya kayak gini. Tapi ketika ditampilkan di front end, biasanya kan waktu ini misalnya waktu server kita. Contohnya waktu server kita adalah Jakarta. Ketika nanti di front end-nya itu orangnya misalnya lokasinya ada di Irian Jaya misalnya gitu ya, atau ada di bagian bukan waktu Indonesia Barat misalnya, yang tengah atau yang timur misalnya, maka kan jamnya tidak mungkin kita tampilkan jam Jakarta misalnya. Pasti kita tampilkan jam saat yang di Irian Jaya gitu ya, contoh, atau di Indonesia Tengah seperti itu. Jadi otomatis di database itu kita tidak menyimpan, walaupun misalnya orangnya transaksinya dari Irian Jaya misalnya ya, dari Papua gitu ya. Nah, tapi ketika masukkan ke database itu akan disimpan dalam format waktunya adalah server lokasinya, contohnya di Jakarta, maka akan disimpan server lokasinya Jakarta. Walaupun dia dari Papua misalnya transaksinya. Tapi ketika nanti ditampilkan ya, itu nanti akan diformat ulang. Oh, orang ini aksesnya dari Papua. Waktunya itu berbeda ya, misalnya beda 2 jam. Maka akan digeser waktunya jadi beda 2 jam. Jadi contohnya akan ditambahkan atau dikurangi ya, pokoknya beda 2 jam lah seperti itu ya. Sesimpel kayak gitu, termasuk kalau time zone-nya berbeda juga. Contohnya oke, kita servernya di Amerika misalnya ya, tapi transaksinya di Indonesia. Maka akan disimpannya datanya ya, itu yang format di waktunya itu waktu di Amerika, jadi tidak akan di Indonesia. Karena kalau kita simpan di beda-beda, maka harus akan ada informasi tambahan lagi tentang lokasinya di mana. Dan itu problem lagi ketika nanti contohnya mau sorting, mau grouping dan lainnya tuh ribet banget kalau kita simpannya tuh beda-beda formatnya. Nah, kalau misalnya kita udah terlanjur bikin aplikasinya sekarang yang versi yang ya 1.000 gitu ya, tidak 1 misalnya, ya kita gunakan yang sama aja. Nah, format ini sebenarnya bukan akal-akalan ya, bukan. Tapi format ini memang sudah dilakukan. Nah, kalau harusnya teman-teman kalau misalnya kerja di payment gateway itu pasti tahu yang namanya ISO 8583. Jadi ini adalah untuk transaksi bank ya. Jadi dari bank ke bank itu kan butuh komunikasi tuh biasanya. Nah, pertanyaannya apakah ini harus bikin pakai JSON? Apakah ini pakai XML? Maka kalau tiap bank itu dia punya mekanisme beda-beda, ribet. Masa nanti sini, bank A misalnya pengennya pakai JSON, bank B XML, ini formatnya mau kayak gini. Wah, nggak bisa transfer antar bank kalau gitu ya, susah, ribet banget. Akhirnya mereka bikin kesepakatan ya, di dunia itu banyak yang menggunakan ISO 8583. Nah, di dalam ISO 8583, itu formatnya itu udah jelas. Kalau kita mau transaksi itu kayak gini formatnya, A, B, C, D, F, ya. Nah, saya akan tekankan di format uangnya. Nah, karena ini adalah standar dunia ya, dan problemnya itu
beda mata uang pasti beda ya. Contohnya kalau di Indonesia itu nggak ada komanya, kalau di US itu ada sampai sennya ya, jadi ada komanya. Nah pertanyaannya gimana harus nulis format uangnya? Karena dia beda-beda nih antar mata uang, ada yang pakai koma, ada yang enggak. Nah akhirnya di dalam ISO 8583 itu mereka untuk amount ya, harga itu dia 12 digit number ya. Nah correct me if I'm wrong ya, saya udah lama banget nggak kerja di payment gateway. Udah lebih dari 10 tahun. Ya terakhir kalau nggak salah tuh 12 digit number ya. Jadi 12 digit number. Jadi kalau kita mau ngirim pakai format ISO 8583 itu harus 12 digit number. Jadi kalau di Indonesia dia beli misalnya ya 1000 gitu ya. Maka pokoknya harus 12 digit number. Jadi nanti formatnya tuh ketika disimpan di dalam format ISO-nya itu semuanya angkanya 0 gitu ya. 12 ya. Ini 4 8 12. Nah, kalau 1000 berarti di sini tulisnya 1000. Nah, seperti ini. Jadi disimpannya tuh seperti itu format uangnya. Nah, gimana kalau yang ada komanya, misalnya yang US dollar misalnya ya. Jadi dia belinya ini contohnya RP ya. Lalu misalnya kita belinya yang US dollar gitu ya. Nanti contohnya USD misalnya 1,5 gitu ya. Nah, nanti format ininya ini kita sini format ISO-nya ya harganya itu seperti ini. Jadi 150 seperti itu. Nah, jadi kalau dia ternyata 1,56 gitu ya, maka dia tulisnya 156. Jadi tidak mengenal koma ya, atau bukan floating point disimpannya kalau di dalam ISO 8583. Nah, seperti itu. Nah, ini strategi ini bisa kita lakukan juga ketika nanti terjadi dedominasi di Indonesia. Jadi dibanding teman-teman tulis di sini 1 gitu ya, di database contohnya, ya udah kita tulisnya 1000 aja, nggak apa-apa gitu ya. Atau ketika teman-teman tulis 1.000.000 dibanding tulisnya 1000, ya udah tulisnya 1.000.000 aja di database-nya. Sesimpel kayak gitu. Jadi nggak perlu dikurangin semuanya gitu ya, wah itu ribet karena kemana-mana tuh tabelnya. Relasinya udah banyak banget, kita ribet. Jadi udah seadanya aja. Nah, tapi nanti ketika ditampilkan, ya kita bisa tampilkan dalam, sekarang kebijakan dedominasi misalnya udah selesai gitu ya. Berarti kita tinggal tampilkan semuanya tinggal dibagi 1000 misalnya, seperti itu. Jadi kalau harganya 1.000.000 ketika ditampilkan di front end, ya udah tinggal 1.000.000 dibagi 1000 jadinya 1000. Nah, jadi seperti itu. Jadi cara handle seperti itu lebih aman. Jadi datanya tidak perlu diubah sama sekali, entah itu tim back end, tim data, itu nggak perlu diubah ya, ngapain diubah juga gitu ya. Karena dengan seperti itu, kita juga nggak perlu nge-update semua relasi datanya. Karena kalau kita update semua relasi data, itu benar-benar sangat bisa bikin masalah kalau ada sampai data yang nggak sinkron. Apalagi kalau kita kerjanya nggak cuma satu aplikasi. Contohnya ada aplikasi payment-nya, ada aplikasi internet banking, ada aplikasi e-money, dan lain-lain. Itu kalau beda aja udah ribet gitu ya. Jadi dibanding seperti itu udah biarin aja. Tapi nanti ketika dimunculkan di front end, ya sebelum dimunculkan kita format ulang agar seakan-akan sudah dilakukan dedominasi. Nah, jadi itu strategi yang sebenarnya saya lebih rekomendasikan. Ya. Nah, apalagi kalau kita belum jelas nih, apakah nanti akan ada koma atau enggak di rupiahnya. Kalau ada koma, ya jatuhnya kan ini contohnya jadi kalau saya tulisnya beli misalnya ya, RP misalnya 1,5 atau 1.500, itu kan nanti kalau misalnya ini enak ya, tinggal ya udah. Nanti ditulisnya di dalam database kita tinggal 1.500. Nah, simple seperti itu. Jadi teman-teman nggak perlu menyimpannya 1,5, tapi 1.500. Nah, jadi ini yang saya rekomendasikan. Jadi tinggal ngikutin salah satu yang udah ada aja. Contohnya adalah ISO 8583. Dari Sabang sampai Merauke, para coder bersatu, tekan tombol subscribe, jangan pernah ragu-ragu. Nyalakan juga loncengnya biar update selalu. Ini channel kita semua, Programmer Zai.